فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون. Salah satu pembahasan yang cukup menarik untuk kita bahas pada kesempatan kali ini ialah tentang masa fatroh atau zaman fatroh. Kapankah zaman itu terjadi dan bagaimana kehidupan orang-orang pada zaman tersebut? Secara bahasa, fatroh diartikan sebagai terputus atau lemah. Kata ini kemudian digunakan oleh para ulama sebagai istilah bagi kondisi di antara dua rasul. Maka kemudian kita mengenal istilah dengan zaman fatroh. Zaman fatroh dapat dikatakan sebagai periode terputusnya wahyu atau terputusnya risalah karena tidak ada seorang nabi yang diutus. Menyikapi hal ini, terkait dengan kapan zaman fatroh terjadi, ada berbagai perbedaan pendapat ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwa bagi kaum Bani Israel atau keturunan Nabi Yakub alaihi salam, tidak ada zaman fatroh. Karena pada mereka senantiasa dikirimkan utusan mulai dari masa Nabi Ishak alaihi salam hingga Nabi Isa alaihi salam. Sebagaimana kita ketahui bahwa Nabi Ibrahim alaihi salam memiliki dua putra, yakni Nabi Ishak alaihi salam yang tinggal di Madian dan Nabi Ismail alaihi salam yang tinggal di Mekah. Ishak inilah yang kemudian melahirkan Nabi Yakub alaihi salam yang kemudian melahirkan kaum Bani Israel. Sementara Nabi Ismail alaihi salam pada kurun jauh sesudah beliau baru melahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini, beberapa ulama berpendapat bahwa bagi keturunan Nabi Ismail atau mereka yang tinggal di Mekah, masa fatroh terjadi sejak masa Nabi Ismail hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka berpendapat demikian karena beranggapan bahwa nabi-nabi yang berasal dari Bani Israel merupakan utusan-utusan yang tidak umum. Artinya hanya berlaku untuk umat mereka saja. Berbeda dengan Nabi Muhammad yang menjadi utusan bagi seluruh umat manusia. Pendapat kedua menyatakan bahwa zaman fatroh terjadi pada masa pasca terutusnya Nabi Isa alaihi salam hingga diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini berlaku bukan hanya pada sebagian umat saja, namun menyeluruh pada semua umat manusia. Lamanya masa kekosongan Nabi dan Rasul ini dapat berbeda-beda, tetapi yang pasti berlangsung sangat lama. Syekh Wahbah As-Suhaili mencontohkan, jarak waktu antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh mencapai 10 abad. Antara Nabi Nuh dengan Nabi Ibrahim 10 abad. Antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Musa juga 10 abad. Antara Nabi Musa dan Nabi Isa terpaut 17 abad. Adapun antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah 569 tahun. Karena jarak yang begitu lama ini, banyak hal yang dapat terjadi terhadap umat manusia. Salah satunya adalah terjadinya perubahan kitab-kitab suci seperti yang dilakukan Bani Israel. Bani Israel yang tidak taat kepada nabinya dengan sangat mudah mengubah isi dan kandungan kitab sucinya. Misalnya, kitab Taurat dan Injil diubah oleh Bani Israel karena terlalu lama jarak waktu antara nabi satu dengan nabi setelahnya. Dalam Al-Quran sendiri, kata fatroh tertuang pada Quran Surah Al-Maidah ayat ke-19. Allah berfirman, "Hai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepada kamu Rasul kami, menjelaskan syariat kami kepadamu, ketika terputus pengiriman Rasul-Rasul, agar kamu tidak mengatakan, tidak ada datang kepada kami, baik seorang pembawa berita gembira, maupun seorang pemberi peringatan. Sesungguhnya telah datang kepadamu pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu." Menurut Imam Jalaluddin As-Suyuti, ayat di atas turun ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan risalah kenabian kepada kaum Yahudi. Rasulullah mengajak mereka memeluk agama Islam dan meninggalkan ajaran nenek moyangnya.
Rasulullah menyampaikan peringatan kepada mereka dengan ancaman dan siksaan Allah, sebagaimana yang halnya para nabi sebelumnya. Namun secara kasar orang Yahudi menolak ajakan itu. Mereka pura-pura tidak tahu dengan Nabi Muhammad SAW dan pura-pura lupa dengan semua ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad diutus oleh Allah sebagai nabi terakhir dan penyempurna ajaran para nabi sebelumnya, banyak yang menolak dan memusuhinya. Jarak antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad yang hampir 6 abad telah membuat ajaran tauhid berubah. Umat manusia mulai kehilangan arah, di mana banyak dari mereka menjadi penyembah berhala, api, dan salib. Demikianlah penjelasan singkat mengenai Saman Fatroh. Semoga informasi ini bermanfaat. Syukran sakumullah. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel ini.